senang banget kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah. Hari ini banyak yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf baru masuk. Assalamualaikum. Adik-adik. Adik-adik, alhamdulillah sudah. Assalamualaikum. Maaf baru masuk. Nah, adik-adik, karena acaranya mau dimulai, adik-adik, yuk kita mute dulu mic-nya. Kita akan mulai nih acaranya ya. Alhamdulillah nih, meskipun lagi pada puasa, adik-adik pada semangat mengikuti kegiatan ini ya. Adik-adik, yuk kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik pada semangat ya. Harus dong, harus semangat ya. Adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Nur. Nah, adik-adik, nama kakak siapa? Kak Nur. Oke, adik-adik semua, terima kasih ya sudah bergabung. Ini alhamdulillah. Adik-adik, pada tanggal 22 April adalah peringatan Hari Bumi ya. Adik-adik, Maaf telat masuk. betul banget, peringatan Hari Bumi nih adik-adik ya. Nah, peringatan Hari Bumi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap bumi ya yang kita tinggali. Nah, dengan adanya Hari Bumi ini, masyarakat dunia seolah-olah diingatkan nih. Kenapa diingatkan? Untuk melestarikan lingkungan lantaran saat ini bumi kita makin rusak. Sedih banget. Tapi nih Kak Nur punya narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan tips-tips kepada adik-adik bagaimana ya cara kita merawat bumi, bagaimana ya cara kita menjaga bumi ini. Kita tunggu ya, nanti Kak Nur akan panggilkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tetapi sebelum ke situ, Kak Nur akan mengajak adik-adik untuk semangat dulu. Yel-yel, pahlawan pelindung bumi. Oke. Kalau Kak Nur bilang pahlawan pelindung bumi, siap, siap, siap. Adik-adik gitu ya jawabnya. Siap, siap, siap. Oke? Siap adik-adik ya? Yang semangat. Pahlawan pelindung bumi. Siap, siap, siap. Oke, adik-adik yang mengikuti acara hari ini adalah adik-adik pahlawan pelindung bumi ya, karena adik-adik siap untuk melindungi bumi. Oke, adik-adik, sebelum ke narasumber, ada sambutan dulu nih dari ya founder Bumi Inspirasi ya, sambutan dari founder Bumi Inspirasi dari Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Silahkan Kak Isti untuk sambutannya. Apa itu? Pak Nur, Kak Isti senang banget ini bersama adik-adik pahlawan pelindung bumi yang luar biasa semangatnya. Dari sebelum jam 1 udah semangat mau hadir di acara ini ya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini walaupun siang hari dan di bulan Ramadan, Masya Allah semangatnya adik-adik untuk sama-sama
melindungi bumi, untuk belajar gimana menjadi pahlawan pelindung bumi dalam acara Hari Bumi yang diadakan oleh Bumi Inspirasi Learning Center. Terima kasih banyak ini juga kepada Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah dari sekolah-sekolah untuk undangan. Jadi di sini ada adik-adik yang memang terpilih dari sekolahnya untuk mewakili sekolah untuk mengikuti acara webinar Hari Bumi hari ini. Dan juga ada juga adik-adik yang lain yang dari umum yang memang untuk menjadi pahlawan pelindung bumi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa memahami ilmu, kita bermain sambil belajar dengan kakak-kakak di sini, dengan adik-adik juga edukator cilik di sini, ada penggiat minim sampah juga. Jadi kita saling menginspirasi bareng dan nanti mudah-mudahan adik-adik juga di saat sudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, melindungi bumi, nanti juga kita bisa sama-sama belajar dan menginspirasi di acara-acara Bumi Inspirasi yang lain. Jadi semangat selalu dan selalu niatkan ibadah untuk kita melindungi bumi kita. Dan apa sih Hari Bumi dan sejarahnya? Nanti jangan yang masih penasaran, nanti akan diterangkan oleh narasumber-narasumber keren berikutnya. Gitu aja Kak Isi, pendek aja. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati, selamat bermain sambil belajar. Terima kasih Kak Nur, terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih Kak Isti atas sambutannya. Adik-adik, untuk mengoptimalkan waktunya nih, kita langsung aja yuk panggilkan narasumber yang pertama ya. Jadi narasumber pertama ini akan menjelaskan tentang fun fact ya, tentang lingkungan dan bumi. Nah, nanti seberapa peduli sih adik-adik semua terhadap lingkungan? Sini, kamu kasih tahu narasumber yang pertama namanya adalah Kak Leni. Ya, siap ya? Kita panggil bersama-sama yuk adik-adik yuk. 1, 2, 3. Kak Leni. Panggil yuk. Kak Leni. Wah, Kak Leni. Leni dipanggil sama anak-anak. Assalamualaikum. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ya. Oke, nah sekarang kakak mau perkenalan diri dulu nih, walaupun tadi udah di-spill sama Tenur. Nah sekarang kakak mau perkenalkan diri, nama kakak kalian nih. Halo semuanya. Nah kakak hari ini bakalan bawa fakta-fakta menarik mengenai Hari Bumi. Kira-kira apa aja sih? Siapa yang udah semangat nih pengen dengar fakta-fakta menarik Hari Bumi? Ayo siapa? Iya. Nah, boleh kakak operator dibantu untuk seskunya? Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, kakak akan membawakan 6 fakta menarik mengenai Hari Bumi. Ready, next? Nah, yang pertama, siapa sih sebenarnya penggagas pertama Hari Bumi? Nah, ini udah ada fotonya. Beliau adalah Gaylord Nelson, merupakan aktivis lingkungan dunia dari Amerika Serikat. Dia seorang diplomatik nih adik-adik. Pertama kalinya dia menggagas Hari Bumi ini karena kekhawatiran mengenai bumi yang sangat tidak baik-baik saja akibat pencemaran lingkungan. Nah, beliau mencetuskan di tanggal 22 April untuk menjadikan Hari Bumi. Kenapa sih harus tanggal 22 April? Coba kenapa? Ada yang tahu? Apakah hari ulang tahunnya? Oke, langsung saja. Kenapa sih harus tanggal 22 April? Apakah hari ulang tahunnya? Kenapa nggak tanggal 1 April aja sih, Kak? Nah, katanya tanggal 22 April itu di Amerika Serikat tidak ada hari libur nasional. Makanya di tanggal ini Gaylord Nelson mencetuskan bahwa hari ini Hari Bumi. Nah, kenapa juga di tanggal 22 April? Karena
beliau berpendapat bahwa dapat bekerja sama dengan kakak-kakak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mengenai lingkungan adik-adik. Boleh di next? Oi. Nah, yang kedua, fakta yang kedua nih, gak kalah nih sama negara-negara lainnya. Hari Bumi juga memiliki benderanya sendiri loh adik-adik. Bendera ini dibuat oleh sebentar. Sudah. Nah, yang kedua ini ada bendera Hari Bumi nih adik-adik, dibuat oleh John McConnell. Nah, dia itu seorang aktivis perdamaian dunia loh adik-adik. Dia menciptakan atau membuat bendera bumi ini menyerupai bumi aslinya. Karena dia pernah melihat potret pertama kali planet bumi di luar angkasa melalui majalah Live di negaranya. Nah, yang kedua, tidak hanya Hari Bumi yang memiliki bendera loh adik-adik. Yang kedua ini ada planet Bumi. Planet Bumi juga memiliki benderanya sendiri loh adik-adik. Nah, bendera ini dibuat oleh Oscar Pernafeld. Nah, Oscar Pernafeld ini seorang mahasiswa atau aktivis juga nih. Mahasiswa desain, dia mendesain bendera bumi menyerupai buminya, tetapi buminya itu diganti oleh lingkaran-lingkaran yang adik-adik. Lingkaran-lingkaran ini menyerupai bunga untuk menggambarkan bumi kita yang asli. Nah, untuk warna birunya ini menggambarkan bahwa bumi itu memiliki cukup air, pemasok air untuk kehidupan makhluk hidup di seluruh bumi. Boleh di next? Nah, yang ketiga, kondisi bumi saat ini nih, kondisi bumi saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja loh adik-adik. Kenapa? Karena polusi di mana-mana nih adik-adik nih, udah abu-abu bumi kita ini. Nah, usia bumi saat ini sudah lebih dari 4 miliar tahun. Wah, udah tua, sangat tua sekali nih bumi kita nih adik-adik. Nah, para peneliti meneliti bahwa saat ini di tahun 2022 suhu bumi kita itu naik dikarenakan oleh global warming. Naiknya berapa sih, Kak? Naiknya lebih dari 1 derajat Celcius atau 1,9 derajat Celcius adik-adik. Nah, yang kedua, tidak hanya suhu bumi yang naik. Ternyata fakta uniknya bahwa bumi itu, waktu di bumi itu setiap 100 tahun sekali mengalami kenaikan, yaitu 1,7 mili per detik adik-adik. Boleh di next? Nah, yang keempat nih adik-adik, ada udara paling bersih di bumi. Kira-kira di mana? Coba ini ada penguin-penguinnya. Coba di mana? Antartika. Wah, keren banget. Antartika. Iya betul, wah keren banget. Di Antartika. Kenapa sih di Antartika udaranya paling bersih? Coba. Ada mobil ya? Iya, Tidak ada kendaraan yang menyebabkan polusi. ya keren banget. Di sana itu tidak ada polusi udara adik-adik seperti jika di Indonesia banyak pabrik-pabrik nih yang mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas-gas beracun lainnya, tapi di Antartika itu tidak ada sehingga udaranya paling bersih di muka bumi. Nih, fakta yang kelima apa ya kira-kira? Nah, fakta yang kelima Kak, punten kakaknya nge-freeze. Iya ya, jaringan kakaknya ini agak nge-freeze. Mudah-mudahan nanti lancar lagi ya. Jadi ini adik-adik kakak ikut bantu menggantikan selama Kak Leni lagi nge-freeze. Ini adalah gambar penyu. Jadi kondisi saat ini banyak penyu-penyu yang di lautan yang akhirnya makannya sampah plastik karena disangkanya ubur-ubur. Jadi banyak yang ketika itu jadi sakit karena di perutnya banyak sampah plastik. Dan kalau adik-adik lihat ada video yang
eh, penyunya itu terkena sedotan plastik, jadi hidungnya berdarah. Jadi banyak sekali binatang-binatang laut yang akhirnya sakit ataupun mati karena perairan di Indonesia yang tercemar atau laut-laut di negara lain juga. Jadi kita perlu jaga nih, dan Indonesia itu termasuk kedua penghasil sampah terbesar di dunia. Jadi di lautan banyak sekali. Kalian ini mudah-mudahan udah bisa bergabung lagi ya, kalian ini. Halo adik-adik, apakah suara terdengar? Sudah. Ya, mohon maaf ya. Nah, kakak lanjut ya, mengenai fakta yang keenam nih. Tadi udah dikatakan oleh Kak Isti bahwa Indonesia itu menduduki nomor 2 paling banyak sampahnya adik-adik. Nah, yang keenam ini posisi negara Indonesia dalam pencemaran lingkungan. Nah, posisi Indonesia saat ini di tahun 2020 ini ada di peringkat 17 mengenai pencemaran daratnya, lautnya, bahkan udaranya nih adik-adik. Sedih banget ya, maka dari sekarang nih adik-adik kita harus menjaga lingkungan untuk generasi kita selanjutnya. Boleh di next? Selanjutnya apa ya kira-kira? Nah, fakta-faktanya sudah selesai adik-adik. Nah, tadi itu 6 fakta menarik mengenai hari bumi. Gimana, menarik kan? Menarik dong. Nah, sekarang ada kuis interaktif nih adik-adik. Kita ice breaking dulu, boleh di next? Nah, coba hewan yang suka bersih-bersih menurut adik-adik apa ya? Gajahlah kebersihan. Oke, kita simpan jawabannya. Yang lain gimana? Apakah sama atau ada jawaban yang berbeda? Jagalah kebersihan. Oke, kita simpan. Jagalah kebersihan. Jangan Buang sampah sembarangan. Oke, kita simpan ya. Boleh kakak operator next? Jagalah kebersihan. Iya kita lihat ya jawabannya Jagalah apa kebersihan. sih? Iya, jagalah kebersihan. Ini pelesetan dari jagalah kebersihan. Jadi adik-adik harus Sering bersih-bersih. Iya, betul. Keren banget. Jadi harus sering bersih-bersih. Bantu ayah bundanya untuk sering bersih-bersih di rumah ya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya nih ada teka-teki. Sampah yang dapat diurai hingga menunggu ratusan tahun lamanya. Oke, kita simpan. Styrofoam. Oke, kita lihat ya. Plastik. Iya. Oke, boleh di-unmute dulu. Iya. Nah, jawabannya styrofoam. Styrofoam itu memerlukan waktu 500 tahun loh adik-adik untuk terurai. Makanya kalau nanti kita jajan, hindari menggunakan styrofoam ya, atau kita dapat menggunakan bekalnya dari rumah, kita bawa Tupperware. Oke? Selanjutnya boleh kakak operator. Nah, selanjutnya nih, sampah yang dapat diurai hingga menunggu 50 sampai 80 tahun. Kita simpan ya jawabannya. Ada yang lain nggak? Makanan. Makanan. Oke, Ringan. kita simpan. Kita lihat jawabannya apa sih? Apakah benar? Boleh? Nah, plastik kemasan. Iya, adik-adik, plastik kemasan itu sekarang sangat banyak nih di mana-mana. Bahkan mencemari lautan kita. Banyak peneliti atau orang-orang di luar negeri itu menemukan kemasan dari Indonesia loh yang umurnya itu udah puluhan tahun. Makanya kita kurangin ya jajanan plastik. Boleh di next. Nah, satu lagi nih. Apakah satu lagi? Sampah yang dapat diurai. Plastik. Plastik lah. Oke, kita simpan ya. Iya. Oke, kita simpan. Kakak operator boleh ditampil. Nah, botol kaca. Botol kaca itu 1 juta tahun lamanya ya adik-adik. Nah, sekarang telah berakhir, telah usai fakta-fakta menarik dari kakak. Gimana nih, seru nggak?
Taro. Wah, nah ada yang paling nambah-nambah seru lagi nih. Mau tahu nggak apa? Udah tahu belum? Nah, kita bakalan share mengenai Kak Bisma nih, adik-adik dengan Kak Rahma dan para pahlawan cilik. Pahlawan cilik, siapa yang udah nggak sabar? Coba siapa yang udah nggak sabar? Aku. Boleh. Kita panggil Kak Rahmanya. Kak Rahma. Di mana ya Kak Rahmanya? Kak Rahma. Yuk 1, 2, 3. Kak Rahma. Waduh, ada suaranya. Halo adik-adik semuanya. Wah, udah banyak. Halo. Wah, ada siapa aja ya ini ya? Coba Kak Rahma mau lihat nih. Ada siapa aja ya di sini Kak Rahma? Lihat ada Akila, ada Kanaya, ada Arfi, ada Kevin, ada Elang juga. Wah, semuanya pada semangat tadi sama Kak Nur, sama Kak Leni juga ya. Tadi sama Kak Nur kita udah yel-yel ya tadi ya. Yel-yelnya tentang pahlawan pelindung bumi. Nah, sebelum Kak Rahma mau next nih ke teman-teman semua, kita cerita sama teman-teman. Kak Rahma pengen denger yel-yelnya dulu nih, tadi kata Kak Nur. Siap? Udah bisa semuanya? Bisa. Bisa. Siap. Coba 1, 2, 3. Pahlawan pelindung bumi. Teteret, teteret. Siap. Wah. Oke. Adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar fakta-fakta menarik ya sama Kak Leni ya. Nah, sekarang Kak Rahma mau sharing nih sama teman-teman. Kak Rahma juga bawa 3 narasumber cilik teman kita nih dari Bandung. Dan semuanya teman-teman bakal sharing nih sama adik-adik tentang pertama, apa ya itu Kang Pisman. Kemudian yang kedua tentang inspirasi jalan-jalan, tapi kita tetap minim sampah loh adik-adik, kita bisa jaga sampah kita. Dan yang terakhir, nanti kita akan dapat tips gimana ya supaya kita bisa semangat dan kita bisa jadi pahlawan pelindung bumi buat melindungi bumi kita yang tadi Kak Leni sudah cerita ya, bumi kita itu sedang rusak adik-adik ya, suasananya sudah panas karena pemanasan global dan sebagainya. Oke, adik-adik mau langsung kenalan aja sama 3 narasumber Kak Rahma dan adik-adik semua? Mau? Mau. Oke. Langsung aja ya. Silahkan Kak Andrea. Nah, oke. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rahma mau ajak nih adik-adik sama 3 narasumber cilik yang saat ini mau sharing nih sama adik-adik. Yang pertama siapa ya? Nah, yang pertama di sini ada Syakila. Nah, adik-adik nanti boleh panggil Syakila juga. Nah, di sini Syakila usianya masih 10 tahun. Coba siapa yang di sini usianya sama kayak Syakila? 10 tahun. Aku. Oh, sama. Ada yang 10 tahun juga ya. Nah, Syakila ini sekarang kelas 4 SD, adik-adik. Hobi Syakila sekarang itu membaca buku dan berenang. Dan cita-citanya mau jadi guru sastra. Wah, amin. Mudah-mudahan apa ya, Syakila. Nah, sekarang Syakila mau sharing nih sama adik-adik tentang Kang Pisman. Wah, pasti adik-adik penasaran ya. Apa ya Kang Pisman? Coba kita panggil Syakila yuk. Bareng-bareng. Syakila. Yuk, panggil yuk bareng-bareng yuk. Syakila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Rahma. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakila. Alhamdulillah nih, Syakila udah bergabung. Syakila apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah, Syakila sehat. Hari ini, Syakila, kita mau sharing ya sama teman-teman ya di sini semuanya. Kang Pisman. Kang Pisman itu apa ya? Nanti kita cerita sama Syakila. Ini cerita pengalaman Kang Pisman ala Syakila. Yuk, kita langsung dengerin
cerita dari Syakila tentang Kang Pisman. Yuk, silakan Syakila. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini Syakila akan sharing tentang Kang Pisman. Apa itu Kang Pisman? Kang Pisman adalah singkatan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Syakila pertama kali akan menjelaskan tentang kurangi ya teman-teman. Kurangi penggunaan sampah. Teman-teman ketika belanja pasti selalu ada kantong plastik ya. Mulai sekarang kita ganti yuk jadi kantong kain. Pengalaman Syakila waktu itu Syakila selalu membawa kantong kain saat belanja teman-teman. Teman-teman juga membawa kan ya? Semoga semuanya membawa ya. Oh iya, Syakila juga bilang. Wah, Syakila juga ingat. Waktu kita beli takjil, pasti teman-teman dikasih tempat untuk memakannya ya dari penjual. Nah, mulai sekarang kita memakai misting, tupperware, dan lain-lain ya teman-teman. Juga minumnya mulai sekarang kita memakai tumbler agar plastik kemasan dari makanan yang minuman dari yang kita Wah, kita tanya dulu nih sama teman-teman Syakila. Nah, tadi yang pertama itu Kang Pisman ya. Kang Pisman itu Kangnya itu adalah kurangi, teman-teman. Nah, kurangi penggunaan sampah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi bawa kantung kain ya. Kalau misalnya kita berbelanja, kata Syakila. Syakila sudah menerapkan nih teman-teman bahwa Syakila suka bawa kantong kain kalau belanja. Teman-teman di sini ada yang suka bawa kantong kain juga nggak? Atau pernah nih, Karama aku pernah bawa kantong kain, jadi aku nggak mengeluarkan plastik saat belanja. Ada? Oh belum. Nah dari sekarang, yuk kalau misalnya kita belanja, adik-adik jangan pakai kresek lagi, kita pakai kantung kain ya Syakila ya. Iya. biar Dan kemudian kresek yang kita hasilkan berkurang agar bumi bisa pulih kembali. Iya, wah. Nah, betul banget nih adik-adik kata Syakila ya. Jadi kita bisa mengurangi plastik yang kita hasilkan sehari-hari. Jadi bumi kita bisa lebih terjaga lagi nih dari plastik. Oke, next Syakila. Selanjutnya, singkatan dari pisahkan. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah ini ada 3 jenis, organik, anorganik, dan 5B3. Contoh sampah organik itu ada bekas buah-buahan, bekas makanan, banyak lagi loh teman-teman. Nah, selanjutnya Syakila akan melihat tentang anorganik. Anorganik ini sampah yang tidak bisa diurai, teman-teman. Seperti box bekas susu, koran bekas, kaleng-kalengan, botol kaca, dan lain-lain. Selanjutnya tentang limbah B3. Nah, limbah B3 ini banyak juga loh teman-teman, seperti sampah organik dan anorganik. Syakila akan sebutkan. Pertama, styrofoam,
piring CD, suntikan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah memilah sampah belum? Yang sudah memilah sampah, teman-teman, ada yang sudah memilah sampah dipisah-pisah? Ya, adik-adik ada yang sudah pilah sampah belum di rumahnya? Ada? Ada. Coba siapa yang udah pilah sampah nih di rumah? Coba boleh raise hand atau boleh buka mic-nya. Aku sudah, Kak Rahma. Coba. Oh, Kitara. Wah, Kitara selalu hadir nih. Semangat banget Kitara. Alhamdulillah Kitara udah pilah sampah ya di rumah. Keren. Ada lagi selain Kitara yang sudah pilah sampah di rumah? Ada lagi? Oh, berarti. Oh, Salwa nih. Salwa juga udah pilah sampah ya di rumah ya, Salwa ya? Ya, sudah pernah kalau buang sampah suka dipilah dulu sampahnya. Wah, keren nih, Salwa. Udah pilah sampah, katanya sampahnya kalau mau dibuang dipilah dulu ya, Salwa ya. Antara organik, anorganik, dan sampah limbah. Oke, jadi adik-adik sudah paham ya tadi yang dijelaskan sama Syakila. Nih, jadi pisahkan sampah mulai dari sekarang ya. Sampah yang organik sama anorganik itu sama atau beda ya? Beda. Beda. Kalau sampah organik, contohnya apa aja nih? Tadi yang sudah disebutkan sama Syakila. Coba. Limbah makanan, limbah makanan. Limbah makanan, betul. Sayuran, kulit buah, ya. Iya, betul. Betul. Itu sampah organik. Kalau sampah anorganik, apa aja yang bisa didaur ulang? Sampah yang bisa didaur ulang. kaca. Kaca. Terus apa lagi? Plastik. Susu. Plastik. Koran-koran. Iya, betul. Jadi itu sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau bisa ditabung di bank sampah. Mungkin teman-teman di rumahnya atau di daerahnya itu ada bank sampah. Nah, bisa loh ditabung di bank sampah. Si sampah-sampah anorganik ini asal harus dipilah dulu sesuai sama jenisnya gitu. Dan yang terakhir adalah sampah B3 nih. Sampah B3 ini termasuk limbah ya. Contohnya apa aja Kak Rahma nih? Di sini ada gambarnya, misalnya bekas lampu, terus ada kaset juga, batu baterai, atau sampah-sampah medis juga termasuknya limbah loh adik-adik. Gitu. Oke, semuanya sudah bisa ya. Berarti PIS itu apa? Artinya? Pisahkan. Silakan. Pisahkan. Sip, mantap. Next, Syakila. Oke, selanjutnya Syakila akan menjelaskan tentang singkatan dari manfaatkan. Mari kita manfaatkan sampah ya teman-teman. Oke, di sini udah ada yang tahu apa itu ekoenzim? Yo, ada yang sudah tahu atau pernah dengar nih katanya tentang ekoenzim? Belum. Oh, belum katanya Syakila. Boleh dijelasin nih sama Syakila. Ekoenzim ini fermentasi dari sampah organik yang tadi Syakila sudah jelaskan di bagian pisahkan. Nah, sampah-sampah organik ini bisa kita manfaatkan loh teman-teman untuk menghemat sampah dari sampah organik. Contoh, jadi sampah organik. Jadi ekoenzim ini bisa kita manfaatkan untuk sabun cuci tangan, obat untuk mengepel dan masih banyak lagi loh teman-teman, bisa dicari ya nanti. Oke, di sampah anorganik biasanya setelah kita berkreasi dan lain-lain atau bekas kita membaca, biasanya ada sampah dan lain-lain ya kan teman-teman. Nah, itu bisa kita manfaatkan menjadi bahan kreasi. Seperti dijadikan kotak pensil, pot untuk bunga, juga
tempat untuk mainan kita kalau boxnya besar ya teman-teman. Nah, sampah anorganik ini jika kalian tidak terlalu suka berkreasi, bisa kita kirim ke bank sampah loh teman-teman. Ke bank sampah jika bank sampah teman-teman. Jadi itu penjelasan Syakila dari manfaat tentang kain placement ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adik-adik. Coba yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir Manfaatkan. manfaatkan sampah. Betul. Manfaatkan sampah tadi Syakila buat ekoenzim. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ekoenzim itu apa sih, Kak Rahma? Nah, ekoenzim ini adalah fermentasi adik-adik dari sampah-sampah organik yang dicampur sama molase dan air. Manfaatnya tuh banyak banget kalau misalnya ekoenzim ini sudah jadi, bisa dijadikan tempat pembersih lantai gitu, tempat pembersih yang lain supaya bisa lebih bersih dan manfaatnya tentunya adik-adik bisa cari sendiri manfaat ekoenzim apa. Nah, salah satunya ini nih. Kak Rahma di Bumi Inspirasi juga buat ini. Ini ekoenzim yang udah dipanen kemarin bulan Maret. Nah, ini itu dibuatnya itu dari bulan Januari loh adik-adik, 3 bulan. Hasilnya nanti ini bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk seperti cuci baju bisa, atau misalnya untuk membersihkan lantai ini bersih loh adik-adik pakai ini. Nah, jadi salah satu pemanfaatan sampah organik yang tadi kata Syakila buat ekoenzim seperti ini ya Syakila ya. Ya Kak, Syakila juga sudah pernah membuat ekoenzim dan itu baunya wangi. Iya, betul banget. Busuk seperti sampah jika tidak dibuat ekoenzim. Iya, betul banget adik-adik nih. Adik-adik kalau yang belum coba mungkin mau coba boleh. Nanti mungkin bisa tanya gimana caranya ke Kak Rahma, boleh deh. Kak Rahma nanti kasih tahu caranya gimana buat ekoenzim ini gitu. Nah, kemudian tadi itu misalnya contohnya apa Syakila? Membuat kerajinan ya, atau bisa ditabung juga di bank sampah. Nah, adik-adik coba. Makasih banyak ya Syakila buat sharingnya nih sama teman-teman. Sama-sama Kak Rahma dan teman-teman. Semoga materi yang sudah Syakila sharing kepada teman-teman dan Kak Rahma bisa bermanfaat ya teman-teman. Amin. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan sama teman-teman di rumah ya. Makasih banyak ya Syakila. Nah, Syakila terakhir nih, Syakila mau menyampaikan pesan apa nih sama teman-teman semua supaya teman-teman jadi lebih semangat dan tentunya jadi siap buat menjadi pahlawan pelindung bumi. Boleh Syakila. Untuk melindungi bumi itu memang susah, cuman kita perlu bersabar dan hotspot pribadi. Ya, Syakila. Kita jadi adik-adik teman-teman biar lebih tambah semangat. Teman-teman bisa mulai dari sekarang. Ya, itu akan menjadi kebiasaan teman. Akan menjadi lebih susah lagi. Jadi, mari kita mulai untuk memulihkan bumi kita agar generasi selanjutnya tidak banyak sampah di bumi ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya. Nah, itu pesan dari Syakila nih ya, semuanya ya teman-teman. Kalau misalnya rawat bumi itu memang susah, tapi kita mulai dari sekarang, dari hal yang kecil dulu, nggak apa-apa. Konsisten dan tentunya siap menjadi pahlawan pelindung. Siap? Siap. Iya, wah, oke, mantap. Nah, terima kasih banyak ya, Kila. Nah, adik-adik, sekarang Kak Rahma mau kenalin lagi nih narasumber yang tua sama teman-teman semua.
namanya kan sekarang lagi ada di mana ya, Rahma lupa ini ya, sering berpindah-pindah daerahnya adik-adik, tapi dengan berpetualangnya Kansa ini tidak menjadi penghalang nih buat Kansa untuk semangat tetap jaga sampah, peduli sama lingkungan, dan tentunya bisa tetap siap menjadi pahlawan pelindung bumi di mana aja. Nah, yuk kita panggil Kansa bareng-bareng yuk. Kansa. Yuk panggil Kansa yuk. 1, 2, 3. Kansa. Mana ya Kansa? Assalamualaikum. Halo Kansa. Waalaikumsalam. Kansa, apa kabar Kansa hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, ini Kansa. Oke, boleh ditampilkan dulu CV-nya buat Kansa. Sebentar, Kak Rahma mau kenalkan dulu nih Kansa. Oke. Sebentar. Nah, adik-adik Kansa ini sekarang itu sedang di mana Kansa? Impan Jawa Timur, Kak. Lagi ada di Jawa Timur. Nah, sekarang Kansa lagi ada di Jawa Timur, teman-teman. Nah, Kansa ini sekarang usianya 11 tahun. Siapa yang usianya sama nih kayak Kansa? Nah, sekarang Kansa kelas 5. Hobi Kansa menggambar dan membaca, dan cita-citanya mau jadi dokter kandungan. Wah, Masya Allah nih Kansa. Hari ini Kansa mau cerita nih sharing juga nih sama teman-teman. Teman-teman simak ya, supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang pengen ditanyakan, boleh banget nih, supaya mungkin nanti teman-teman berpengalaman juga seperti Syakila dan Kansa, jadi bisa diikuti di rumah dan di mana aja ya. Oke, nih Kansa ini akan bercerita nih sama kita tentang apa ya? Nah, Kansa akan bercerita tentang inspirasi berpetualangnya Kansa minim sampah. Wah, kita langsung yuk kita tanya-tanya dan dengarkan penjelasannya. Kansa, silahkan Kansa. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Kansa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo Kansa, boleh? Kansa mau sharing tentang petualangan Kansa dengan menggunakan konsep minim sampah. Ya, next. Wah, lagi di mana nih Kansa? Yo, cerita nih sama teman-teman. Jadi, waktu itu Kansa sama keluarga itu lagi berpetualang ke Taman Safari dan menginap di hotel gitu. Walaupun sedang itu, ketika berpetualang itu kami semua berusaha untuk semaksimal mungkin tidak membeli makanan atau minuman yang berkemasan. Jadi seperti yang ada di gambar, itu teman-teman melihat ada tas lain, botol minum, gitu ya. Dan di dalam itu adalah kebutuhan makanan ketika kami berpergian. Iya, wah Kansa, ini tuh Kansa di Taman Safari mana nih Kansa? Taman Safari Bogor, Kak. Oh, di Taman Safari Bogor. Nah, Kansa jalan-jalan ke Taman Safari dan nggak lupa tetap bawa kantong kain ya, dan dikurangi atau malah nggak beli minuman-minuman kemasan ya Kansa ya. Iya, wah keren nih Kansa konsisten bawa kantong kainnya. Oke, silahkan lanjut di Kansa. Nah, ini waktu Kansa mudik ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Waktu itu pas di kapal gitu ya, itu Kansa tetap juga bawa kantong kain sama makanan dalam wadah gitu, juga botol minum. Di sini minumnya itu sampai banyak banget, sampai penuh tasnya biar ngestok selama di perjalanan. Iya, wah Kansa lihat nih teman-teman,
tadi yang sudah dijelaskan sama Syakila, kurangi sampah, bawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah supaya kita nggak beli gitu, udah dikemasin dari rumah nih. Contohnya ada di inspirasi petualangannya Kansa ke Kepulauan Riau, katanya minumnya itu sampai berbotol-botol ya Kansa ya. Iya. Iya, jadi nggak beli juga, jadi kita bawa minumnya itu dari rumah, udah dikemas duluan gitu ya Kansa ya. Wah, tadi Kansa udah ke Bogor, sekarang ke kemana tadi Kansa? Tadi ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Sekarang camping ke Cuban Talun Malang, Oktober 2019. Nah, boleh cerita nih Kansa? Oke, waktu tahun 2019 itu adik Kansa yang paling kecil itu kan masih berusia 3 bulan ya. Berapa? 6 bulan. Nah, dari bayi itu kita udah sepakat bahwa untuk Atia ini tidak menggunakan diapers atau popok buang. Jadi waktu itu persiapannya banyak banget, seperti yang ada di gambar itu. Ada klodi, terus juga tas buat klodinya yang kotor gitu. Juga di dalam mobil ini kita bawa makanan seperti yang di awal tadi dengan menggunakan wadah. Iya, wah Kansa. Jadi Kansa itu ada adik kecil ya, waktu tahun 2019 ke Talun Malang itu sudah disepakati nih sama ayah bunda juga ya, sama Kansa juga kalau adik nggak pakai diapers yang sekali buang, tapi pakai yang kain seperti ini ya Kansa ya? Iya. Iya, jadi kita bisa lebih mengurangi limbah-limbah diapers ya. Jadi kalau pakai kain seperti ini bisa dicuci berulang kali loh teman-teman, dan bisa mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan. Biasanya kan kalau adik bayi kan popoknya itu berkali-kali ganti ya. Nah kalau pakai ini insya Allah tuh nggak ada limbah yang biasanya dikeluarkan atau kita pakai dari diapers itu jadinya diganti sama kain gitu ya kan saya. Terus juga dalam hal ini kita juga tidak menggunakan tisu basah, sebagai gantinya kain washcloth. Ya, jadi tidak pakai tisu basah ya kan saya? Iya Kak. Jadi kita pakai kain aja, kain pakai air juga bisa bersih gitu ya kan saya? Iya, oke. Kansa boleh next. Ya, nah selanjutnya ini mudik ke Riau Desember tahun 2021. Nah, boleh cerita nih Kansa. Jadi pada gambar di sebelah kiri itu ada sampah-sampah ya. Itu tuh sampah bekas konsumsi Kansa selama di Riau. Jadi di sana itu Kansa juga membuat ekobrik, mempraktekkan ekobrik. Dan sebagian sampahnya itu juga kita bawa ke Sukabumi biar disetorin ke bank sampah, karena di sana belum ada bank sampah. Kemudian pada gambar di sebelah kanan itu Bunda praktek buat ekoenzim dari bahan dari sampah organik ya? Iya. Iya. Nah, mudik ke Riau Desember ini Kansa memanfaatkan limbah-limbah plastik jadi ekobrik. Nah, coba teman-teman di sini ada yang udah tahu nggak ya ekobrik itu apa? Atau misalnya di rumah ada yang pernah buat atau pernah mendengar tentang ekoenzim, ada nggak? Tadi baru dijelasin. Tadi baru dijelasin tuh sama siapa ya tadi? Tadi baru dijelasin tuh. Ya, mungkin adik-adik di sini ada yang di rumahnya atau di sekolah pernah buat ekoenzim, atau misalnya pernah mendengar ekoenzim itu seperti apa. Nah, contohnya ini nih, Karama punya ekobrik, mohon maaf ya, ini ekobrik. Nah, ekobrik itu apa sih? Nih, ekobrik ini teman-teman adalah limbah-limbah sampah plastik yang dipadatkan ke dalam
botol seperti ini tuh. Ini keras banget loh teman-teman. Ini tuh karena udah padat banget diisi sama plastik-plastik limbah gitu. Tuh. Teman-teman ada yang udah pernah buat eco brick seperti ini enggak? Belum. Belum. Pernah. Oh, pernah. Davin pernah, Davin. Belum. Nah, punya 4 botol. Wah, keren. Davin udah bikin ini di rumah ya? Udah. Udah, wah keren banget nih Davin. Biasanya Davin ngisi si plastik-plastik ini itu dari jajanan-jajanan gitu ya, bekas jajan atau kemasan mie plastik gitu dimasukin ke sini ya? Iya. Nah, iya teman-teman. Nah, di sini inspirasi dari Kansa buat eco brick juga nih dari plastik limbah seperti ini. Selain kita bisa mengurangi plastik, ini juga ada manfaatnya loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengkreasikan eco brick ini tuh bisa dibikin kursi atau bahkan bisa dibikin pagar-pagar bangunan gitu. Ini lebih kuat dari batu bata loh teman-teman karena isinya padat banget dan keras banget. Ini keras banget kalau dipegang. Teman-teman bisa coba di rumah ya, bikin yang kayak seperti ini eco brick kayak Kansa gitu. Nah, yang selanjutnya buat ekoenzim ya Kansa ya? Iya, Kak. Nah, ini sama kayak Syakila tadi ya, buat ekoenzim dari sampah-sampah organik. Ini ada sampah apa aja nih Kansa? Kayaknya sampahnya beda-beda ya? Ya, waktu itu ada kulit rambutan, terus jambu, gitu. Sama sisa-sisa sayuran, Kak. Oke. Ini dibuat ekoenzim juga dari ada jambu. Mungkin semua sampah organik bisa ya teman-teman dibuat ekoenzim. Tapi kalau Kak Rahma di Bumi Inspirasi buat ekoenzimnya itu dari kulit jeruk. Jadi akhirnya wangi loh teman-teman. Gitu. Oke, next Kansa. Oke. Sekian aja Kak dari Kansa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jazakumullah khairan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kansa. Nah, teman-teman itu inspirasi dari Kansa. Tadi Kansa sudah berpetualang nih ke berbagai tempat, tapi Kansa tetap konsisten buat minim sampah, memanfaatkan semua sampah yang ada atau dihasilkan di berbagai tempat yang tadi Kansa jelajahi. Coba teman-teman ada yang masih ingat nggak? Coba 3 tadi yang Kansa ceritakan tentang minim sampahnya Kansa. Coba ada yang bisa sebutkan apa aja? Menggunakan Membuat ekoenzim. Membuat ekoenzim. Oke. ekobrick, Terus membuat ekobrick. membuat ekobrick. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi. Apa ya? Ayo, Mengurangi apa? sampah ya. Tadi dijelaskan itu kantong belanja tuh. Kantong kain. Kayak kantong kain. Iya, oke. Berarti teman-teman semuanya masih ingat nih ya. Tadi bawa kantung kain, buat ekoenzim, terus bikin ekobrick juga. Wah, keren. Semuanya pada semangat nih. Gani, makasih banyak. Oke, Sidkia. Ini raise hand, Sidkia, kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti di akhir ya, nanti kita tanya bareng-bareng sama ketiga narasumber kita. Ya, oke. Kansa, terakhir nih Kansa buat teman-teman, mungkin ada pesan dari Kansa buat teman-teman supaya lebih semangat juga dan tentunya siap nih buat jadi pahlawan pelindung bumi. Silakan Kansa. Oke. Mungkin dari sebagian teman-teman yang hadir di sini ada yang orang tuanya menjadi apa itu namanya takmir masjid atau musola gitu ya. Kan biasanya di masjid atau musola itu suka mengadakan acara buka bersama. Dan Kansa berpesan di sini, usahakan semaksimal mungkin atau semampu yang kalian bisa untuk tidak menggunakan kantong plastik. Karena ketika Ramadan itu sampah plastik itu lebih banyak daripada bulan lainnya gitu. Iya, betul banget Kansa. Nah, itu pesan Kansa ya buat teman-teman yang lain ya. Nah, teman-teman nih momentum bulan Ramadan ini menjadi suatu hal yang waktu yang bisa mengeluarkan sampah plastik lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi teman-teman harus lebih bijak nih plastiknya, usahakan bahkan tidak menghasilkan plastik gitu ya kan saya.
Jadi sebisa mungkin dimanapun kita berada, kita usahakan harus siap untuk minim sampah dan menjadi pahlawan pelindung bumi. Oke, coba Kak Rahma pengen yel-yel dulu deh sekali lagi. Teman-teman yang berkenan kameranya di-on-kan, boleh di-on-kan. Oke, 1, 2, 3. Pahlawan pelindung bumi. Pepet, pepet. Siap, siap, siap. Wah, mantap. Oke, Kansa, terima kasih banyak ya. Semoga inspirasi Kansa bisa diterapin nih sama teman-teman semuanya untuk siap menjadi pahlawan pelindung bumi dan minim sampah di mana aja. Makasih banyak, Kansa. Ya, sama-sama, Kak. Oke, nah teman-teman, sekarang nih narasumber yang ketiga ada teman kita, sahabat Bumi Inspirasi yang siap nih buat ngebagi tips dari beliau ya, dari adik ini untuk teman-teman siap menjadi pahlawan pelindung bumi. Nah, namanya Syakira. Nah, Syakira ini mau bagi tips sama teman-teman gimana ya caranya supaya kita itu siap dan gimana aja sih caranya kita untuk jadi pahlawan pelindung bumi. Wah, teman-teman penasaran nggak ya? Syakira yang mana nih di sini? Oh ya, ayo cari mana Syakira, ayo. Oke, kita panggil Syakira ya. Syakira. Kira. Kita panggil bareng-bareng yuk. Syakira. Oke, sebelum kita ngobrol bareng sama Syakira, kita mau kembali lagi sama Kak Nur. Siapa yang tadi ketemu sama Kak Nur? Pastinya pasti ketemu sama Kak Nur dong. Yang pertama, Kak Rahma mau alihkan lagi ke Kak Nur. Nanti Syakira akan ngobrol sama Kak Nur tentang tips menjadi pahlawan pelindung bumi. Oke, Kak Rahma sampai di sini aja ya, adik-adik. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syakira. Halo. Assalamualaikum adik-adik semua. Masya Allah, terima kasih ya narasumbernya pada luar biasa. Adik-adik mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dari narasumber yang keren-keren. Nah, sekarang ada tadinya narasumber yang satu lagi nih ya yang akan membagikan tips ya menjadi pahlawan pelindung bumi, dan tadi adalah namanya Syakira. Oke, kita panggil yuk Syakira bareng-bareng. 1, 2, 3. Syakira. Assalamualaikum. Kira. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum Syakira, terima kasih sudah bergabung. Ya Syakira, Syakira mau membagikan tips apa aja nih untuk teman-teman semua? Silakan. Halo teman-teman. Hari ini Syakira mau ajak teman-teman jalan-jalan loh. Sebelum jalan-jalan, Syakira mau pakai masker dulu. Wah, asyik nih diajak jalan-jalan sama Syakira. Yuk. Wah, kita pakai masker karena diajak jalan-jalan. Pertama, sebelum Syakira jalan-jalan, Syakira mau beli takjil untuk buka dulu. Syakira masih mengeluarkan dulu. Wah, mau beli takjil nih Syakira. Oh iya, ini mau beli apa? Saya mau beli risol sama kroket. Oh iya, dimasukkan dulu ya. Oke. Mau pakai plastik nggak? Enggak. Oh iya, jadi pakai wadah ya. Kita masukkan risoles dan kroketnya. Silakan. Terima kasih. Oke. Sini Syakira sudah beli takjil. Sekarang Syakira mau ke stasiun. Wow. Kita ke stasiun bareng nih, lihat Syakira ke stasiun.
Oke, Syakira sudah ada di depan stasiun Bandung. Karena Syakira tinggal di Bandung. Nah, sudah Syakira masuk ke stasiun dulu. Oke, sekarang Syakira sudah ada di dalam stasiun Bandung. Sekarang Syakira tinggal cetak tiket lalu masuk ke kereta. Oke, Syakira sudah ada di dalam kereta. Sekarang sepertinya Syakira akan menunggu buka. Sambil menunggu buka, Syakira akan baca komik dulu. Komik yang Syakira baca adalah komik Super Hito Cilik Bandung Balat Kang Pisman. Nah, di buku ini, di dalam ini Syakira juga membuat komik di sini loh teman-teman. Di sini juga ada teman-teman Syakira dan kakak Syakira. Judulnya adalah Super Hito Cilik Bandung Balat Kang Pisman. Sekarang Syakira mau baca dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Wah, alhamdulillah azan maghrib sudah berkumandang. Sekarang Syakira mau mengambil dulu takjil dari koper Syakira. Syakira mau makan dulu. Dan Syakira pun makan dulu takjilnya karena sudah masuk waktu berbuka. Jadi Kita juga mau minum dulu. Dan teman jangan lupa kalau sedang jalan-jalan tetap bawa misting dan juga tumbler. Belajar setelah jam 8. Sekarang mau sholat maghrib dulu. salah sholat maghrib. Oke, setelah sholat maghrib, Syakira juga sudah Syakira sekarang mau makan dulu. Tadi Syakira sudah makan. Syakira sudah dibekalkan oleh Bunda Syakira. Karena Syakira tidak mau membuat sampah, jadi Syakira dibekalkan oleh Bunda. Setelah makan, sekarang Syakira mau baca cerita. Mau baca cerita lagi. Ceritanya kali ini berjudul Liburan Seru di Pangalengan. Usahaku menyelamatkan tusa teman-teman. Di buku ini ditulis oleh kakak Syakira dan juga dilukis oleh kakak Syakira. Oh iya, kakak Syakira sangatlah aktif. Usianya hampir 80 tahun, tapi masih sangat suka melukis. Syakira sebelum tidur, Syakira akan baca dulu ceritanya. dan hari sudah malam, Syakira pun tidur di kereta. Syakira mengantuk. Sekarang Syakira mau tidur dulu ya teman-teman. Kukuruyuk. Sudah pagi. Sekarang kita mau sahur dulu. Karena sekarang masih bulan Ramadan, jadi Syakira tetap berpuasa walaupun di perjalanan.
Dan sudah hampir dekat ke Kota Malang. Iya, tujuan Syakira itu mau ke Kota Malang. Setelah sudah sahur. setelah sudah sahur dan matahari pun terbit dan semakin dekat sampai ke Kota Malang. Wah, senang sekali. Sudah hampir dekat dengan Kota Malang. Sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di Kota Malang. Senang sekali sambil menunggu waktu pagi. Kita mau melihat jendela dulu. Wah, indah sekali. Wah, sudah ada pemandangan Kota Malang. Ting-tong, ting-tong. Wow. Wah, nggak terasa sudah sampai di Kota Malang. Syakira sekarang mau keluar. Syakira. Sebentar teman-teman, sedang ada kendala. Oke, setelah dari stasiun Malang, kita langsung mau pergi ke Kampung Warna-Warni. Seperti Kampung Warna-Warni itu adalah kampung yang adalah foto yang tadi kita lihat di jendela. Iya, kalau kalian bingung, kalau teman-teman bingung kenapa di kelas sangatlah kosong, jadi waktu buka dan sahur mereka pergi ke tempat makan di stasiun, sedangkan saat sudah waktunya berpuasa mereka sedang jalan-jalan di gerbong-gerbong kereta lain, makanya waktu kita di situ kosong. Nah, oh iya teman-teman, kita sekarang mau ke bank sampah Malang. Sekarang di bank sampah, jadi di Malang juga ada loh bank sampah. Jadi kita akan masuk dulu ke bank sampah Malang. Oke, kita sudah sampai di bank sampah Malang. Di sini kita juga bisa menabung loh teman-teman, dan juga banyak kreasi-kreasi yang satu sambil menunggu antrian. Wah, apa itu? Wah, apa itu? Kerajinannya lucu-lucu, bagus-bagus sekali. Wah, ternyata di sini juga batang bekas dijadikan jadi batang yang sangatlah bagus. Di sini kita bisa belanja, dan kita akan belanja dengan tapi kalau kantong karena mau belanja itu tidak apa-apa kok. Wah, sekarang kita mau jalan-jalan ke Eco Park. Ya Kak, Eco Park itu seru sekali loh teman-teman. Oh iya, di belakang kita ada burung. Lucu sekali ya burungnya, walau patung. Iya, di sini juga tempat yang cocok dan keluarga. Di sini binatang teman-teman seperti flamingo, pinguin, burung-burung, dan macam-macam. Jadi teman-teman, saat berpergian kemanapun kalian mau pergi, kalian jangan lupa tetap bawa kantong kain, tumbler, dan juga misting. Untuk kalau mau membeli sesuatu atau sedang bekal, kalian
bawa tumbler dan juga misting dan kantong pahit, karena itu bisa mencegah kalian melakukan buang membuat kalian bisa mengurangi kantong plastik dan sampah-sampah lainnya. Sekian dari Syakira. Terima kasih. Wah, Masya Allah, terima kasih nih Adik Syakira sudah memberikan tips-tips ya dengan jalan-jalan. Wah, luar biasa. Senang sekali ya adik-adik dimulai ketika berpergian pakai masker, bawa tempat makan, bawa tempat minum. Luar biasa. Terima kasih ya Syakira. Iya, sama-sama. Wah, luar biasa. Kita tepuk salut yuk, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, adik-adik semua, biar tambah semangat lagi kita yel-yel pahlawan pelindung bumi yuk. 1, 2, 3, pahlawan pelindung bumi. Tetet. Siap. Oke, adik-adik. Ya, ada satu narasumber lagi nih adik-adik yang akan mengajak adik-adik untuk menggambar. Adik-adik siapa di sini yang senang menggambar? Aku. Wah, pada senang ya. Wah, Masya Allah, Lara, Mikail, terus ada siapa Ardi pada senang menggambar, semuanya pada senang menggambar. Nah, untuk narasumber terakhir ini, adik-adik akan diajak menggambar. Wah, seru. Adik-adik, narasumbernya adalah Kanisa. Assalamualaikum Kanisa, apakah sudah bergabung? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kanisanya sudah bergabung. Silakan Kanisa. Silakan Kanisa, ajak adik-adik. Tanya dulu nih, siapa yang di sini suka menggambar? Kansa. Siapa lagi? Siapa lagi? Ternyata banyak Sanur yang suka menggambar, makanya teman-teman pada ikutan ya ini pada sesi menggambar. Nah teman-teman, siapa yang tahu hari ini kita mau menggambar apa? Ayo, apa ya? Bumi. Apakah betul Kanisa? Hari ini kita mau menggambar poster tentang yuk sayangi bumi, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakalan menggambar ini challenge atau tantangan sama Kanisa. Di sini siapa yang suka ditantang? Pasti semuanya suka Challenge ya. Jadi teman-teman jadi kayak menggambar bebas, tapi Kanisa cuma ngasih kayak namanya layout atau namanya cara penempatan. Nah, jadi nanti teman-teman dikasih tantangan, bisa nggak nih menggambar poster, ada tantangannya. Kanisa pindah dulu ke ini ya, ke tripod ya. Teman-teman boleh siapin dulu sama kayak Kanisa, di sini ada pensil, kertas, dan alat mewarnai. Oke, adik-adik siapkan dulu yuk pensil, kertas, dan alat mewarnainya. Kanisa mau pindah dulu ke ini ya, ke tripod dulu. Oke, Kanisa. Adik-adik, apakah sudah dipersiapkan? Coba, Kak Nur, pengen tahu angkat kertasnya. Mana kertasnya? Oke, sip. Thank you, Kanaya, Kevin, Arfi, terus Davin, dan semuanya. Terima kasih yang sudah mengangkat kertas. Mana alat mewarnainya? Wah, keren. Oke, coba angkat lagi yang lainnya. Oke, sudah. Oke, yang lainnya sudah. Ya, lagi nyiapin. Oke, Kanisa. Aurora juga sudah. Dan mana pensilnya?
Sudah pada runcing ya pensilnya ya, biar enak nanti menggambarnya. Wah, adik-adik pada semangat nih, senang banget Kak Nur melihat adik-adik pada semangat mau menggambar. Wah, apalagi. Nah, ini ya. Udah nih kan. Kayaknya kebalik ya? Enggak, Kak? Enggak. Ini mata itu sebenarnya udah betul. Yuk, udah siap teman-teman? Sudah, Kak. Tadi sudah dipersiapkan. Sebentar, kalian pada udah siap. Oke. Kak, sebentar. Jadi, teman-teman, oh belum ya, ada yang tunggu sebentar katanya Kak Nur. Oh, oke, baiklah. Kayaknya kebalik lagi nih gambarnya. Muter-muter tripodnya. Nah, Kak, sudah, Kak. Oke, jadi teman-teman nanti kita akan membuat layout. Biasanya kalau poster ada namanya itu kayak tema ajakan. Nah, kalau Kanisa ini udah bikin contoh, tapi teman-teman ini contoh aja nih, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Makanya sama Kanisa dikasih layoutnya dulu atau tata letak. Nih, ini contoh punya Kanisa, aku cinta bumi. Gitu, oke? Ini yang contoh Kanisa. Nah, tapi teman-teman boleh berkreasi sendiri bersama challenge yang Kanisa kasih. Yuk, yang pertama, di angka teman-teman boleh tulis angka 1 di sebelah sini, di atas. Oh iya, kertasnya teman-teman ini ya, memanjang atau landscape. Udah pada bareng-bareng semua nih. Gambar Kanisa cukup jelas nggak? Nih teman-teman, jelas nggak gambarnya? Jelas. Jelas, Kak. Ya? Jelas. Jelas ya. Yuk teman-teman, kasih nomor dulu yang sebelah sini di atas tengah. Teman-teman boleh kasih slogan tentang yuk sayangi bumi. Teman-teman, ini Kanisa nggak ngasih contoh, Kanisa cuma ngasih di sini teman-teman bisa ngasih tulisan gimana sih atau slogan apa yang bisa teman-teman kasih di Hari Bumi. Nah, tentang Hari Bumi. Misalnya contoh I love Earth kayak tadi Kanisa. Atau misalnya aku sayang bumi, atau lagi yuk sayangi bumi. Nah, contohnya ya, atau dari Kanur. Kanur mau ngasih slogan apa nih buat posternya? Ada ide lain boleh? Yuk kurangi sampah. Wah, betul. Yuk kurangi sampah. Boleh pakai kutip atau enggak juga nggak apa-apa ini Kanisa. Kayak dikasih balon dialog. Jadi yang ngomongnya kayak buminya. Boleh kayak Kanisa bikin balon dialog, boleh juga pakai tanda kutip misalnya aku cinta bumi. Wah, bisa tuh. Bisa juga nih. Yuk kita jaga dan rawat bumi. Betul. Teman-teman boleh pilih salah satu aja kok tentang slogannya. Sebelah sini, di atas. Di tengah atas. Oke ya. Nanti itu bakalan jadi gambar teman-teman. Jadi ini kita bikin tulisannya dulu, baru nanti gambar yang mewakili tulisannya. Oke. Ada yang udah selesai bikin tulisan? Aku cinta bumi, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempat sampah terpilah. Wah, banyak ya slogan-slogannya. Ya. Iya. Apalagi ya? Teman-teman ada yang udah selesai, boleh raise hand atau bilang dibuka mic-nya ya Kanur ya. Iya, betul. Coba yang sudah boleh raise hand adik-adik semua. Yang sudah boleh raise hand. Yang sudah boleh raise hand. Atau kayak ini background Kanur, aku pelindung bumi. Wah, betul banget. Aku pahlawan. Ini temanya orangnya itu pelindung bumi. Salah satu anak-anak yang suka melindungi bumi Kanur. Bagus banget ya, jadi cinta bumi ya. Teman-teman ada yang udah selesai?
Sudah tuh ada yang sudah raise hand Kak Nis. Oh ya, karena ini Coba. waktunya terbatas kan Nur, Kanisa kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke, siap. Nanti Yuk boleh dimulai dari dibantu ngitung waktunya. sip. Yuk, kasih waktu 1 menit ya adik-adik. Teman-teman belum menggambar yang lain, ini jadi kayak step by step dikasih tahu sama Kanisa. Wah, Gitu. lebih seru ya. Siapa yang udah, oh, kan Nur banyak yang udah raise hand. Wah, berarti boleh dilanjut lagi nih Kak. Oke, siap ya. Kita Oke. menggambar yang step kedua. Oke. Step kedua itu di tengah-tengah kertas banget kan Nur nih. Teman-teman sebenarnya nggak usah pakai nomor, nanti juga pasti nomornya dihapus. Kanisa kayak ngasih step aja nomor-nomornya. Jadi di nomor 2 ini teman-teman boleh menggambar tentang bumi. Buminya dulu boleh. Tema utamanya bumi nih. Tuh, bikin setengah lingkarannya Kak ya. Nah, lingkaran. Hmm. Nah, tapi teman-teman boleh berkreasi sendiri. Misalnya buminya ada yang lagi retak lah, atau orangnya lagi peluk bumi, atau orangnya ada yang lagi bersih-bersih sapu-sapu. Nah, atau orangnya ada yang lagi apa namanya tuh? Memperbaiki bumi gitu. Ada yang lagi mungutin sampah macam-macam kan Nur. Jadi yang nomor 2 itu ada gambar setengah lingkaran jadi buminya. Oke, ini imajinasi adik-adik ya, adik-adik ya. Nah, jadi Kanisa kayak ngasih arahan aja. Ini teman-teman berkreasinya sendiri kan Nur. Jadi Kanisa cuma ngasih, ini loh petunjuk arahnya gitu. Oke, pasti nanti beda-beda ya yang seru. Betul banget kan Nur, karena di sini ada berapa orang nih? Ada 30 orang, pasti jadi macam-macam gambarnya. Sip, karena imajinasinya berbeda-beda dan tentunya pada hebat-hebat ya. Nah, sama kan Nur waktunya menggambar setengah lingkaran atau buminya, Kanisa kasih waktu 5 menit dulu. Oke. Oke, Kak Nur waktu ya 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo adik-adik semangat menggambar. Kalau Kanisa ini hampir selingkaran kalau yang sebelumnya. Wah, keren. Buminya, terus ini orangnya jadi lagi pegang bendera cinta bumi. Kalau ini lagi happy karena orang-orang udah pada mulai cinta bumi nih. Wah, seru ya kalau udah cinta bumi, makhluk Buminya hidup jadi itu bersih. tetap ya. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mereka akan tumbuh dengan baik, termasuk kita manusia akan nyaman berada di bumi ini ya. Betul banget kan Nur. Jadi kita bikin poster biar teman-teman yang lain juga tahu kita tuh sama-sama cinta bumi dan berusaha untuk melindungi bumi. Iya, merawat bumi, menjaga bumi. Itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri juga yang akan merasakan ya. Betul banget kan Nur. Jadi kita dimulai dari diri sendiri ya kan Nur ya. Betul. Biar nanti untuk generasi yang di masa yang datang gitu ya, mereka akan merasakan bumi yang indah. Ini Kanisa kasih tulisan ya, bumi dan orang-orang. Nur, waktunya 3 menit lagi ya? Yups, betul banget. Waktunya 3 menit lagi adik-adik. Kak Nur waktu nih. Sama Kak Nur udah di stop watch. Biasanya kan kalau challenge ada waktunya kan Nur. Kayak main game juga suka ada waktunya. Iya, betul banget. Biar adik-adiknya tambah semangat kalau ada waktunya. Bener. Biasanya kalau dikejar-kejar malah jadi cepet dan jadi lebih kreatif loh kan Nur. Wah, betul banget ya. Imajinasinya semakin pada datang. Ada yang udah selesai di gambar step 2 atau langkah kedua? Udah ada yang raise hand belum nih kan Nur? Coba, yang tadi sudah raise hand ditutup dulu, terus raise hand kembali jika sudah selesai di step yang kedua ya adik-adikku. Kalau udah banyak yang selesai, kita boleh lanjut ke yang ketiga. Betul banget. Gimana, udah pada selesai belum? Coba. Sudah selesai, Bo. Oke, yang lainnya coba suaranya pengen tutup. Yang lainnya sudah
udah selesai, Bu. Banyak ternyata Kak Nur. Ih, keren banget pada cepet-cepet loh. Wah, ngeri. Pada hebat nih, Pak. Lanjut lagi aja, Pak. Hebat nih. Udah pada selesai. Ini nomor 2 nih. Kita gambar step 3. Nah, gambar step 3 teman-teman menggambar ini di sebelah kiri ya. Sebelah kiri Kanisa. Yang langkah ketiga teman-teman menggambar binatang. Yang teman-teman pengen lindungi dari sampah. Kalau Kanisa pengen melindungi penyu dan ikan. Tapi banyak juga loh Kanur kasus-kasus yang bukan di laut, banyak juga kayak jerapah atau lain yang makan plastik. Kan sedih banget. Dulu juga kebun binatang di Bandung ada yang jerapahnya mati gara-gara di perutnya ketemu sekitar 10 kilogram plastik loh Kanur. Oh ya Allah, sedih banget, kasihan ya. Padahal hewan juga pengen hidup loh adik-adik. Dan mereka nggak tahu yang dimakan itu ternyata berbahaya Kanur. Iya betul Kak, karena hewan itu tidak punya akal dan pikiran ya kan Nisa. Nah jadi teman-teman yang ketiga, teman-teman boleh menggambar binatang yang ingin dilindungi dari adik-adik. sampah. Oke, binatang yang kalian suka boleh. Betul. Binatang peliharaan teman-teman boleh. Menggambar binatang. Kalau sudah digambar, katakan sudah biar saya dikasih waktu. Kanur, karena ini udah mulai mau jadi, boleh nggak teman-teman yang udah selesai di step 3 nanti lo tunjukin ke kamera Kanur. Oke, jadi tunjukin ke kamera ya. Nanti jika step 3-nya sudah selesai, langsung tunjukkan ke kamera ya. Siap? Nanti kita foto ya Kanur ya. Yups, betul banget Kak. Masya Allah pada fokus nih Kak. Ya, ada. Oh iya pada fokus. Ada yang udah nunjukin belum nih Kanur? Kanaya mau nunjukin kayaknya. Mikail. Oke, luar biasa sudah. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah coba? Baru Mikail sama Kanaya. Ayo, yang udah step 3-nya selesai boleh tunjukin ke kamera. Step 3-nya selesai, boleh tunjukkan ke kamera adik-adikku yang tersayang. Mana lagi ayah? Oke, Kevin sudah. Kevin, hebat. Wah, keren-keren. Ada yang boleh cerita juga Kanur menggambar binatang apa sih? Oke, ada yang mau bercerita menggambar binatang apa? Binatang apa yang dilindungi, Kevin? Boleh? Kevin gambar hiu, Bu. Oh, gambar hiu. Gambar hiu. Oke, binatang laut ya, Kevin ya. Tuh ada siapa? Arfi. Mau nunjukin binatang apa sih, gambar apa? Itu apa tuh? Boleh cerita? Kambing, Bu. Oh, kambing. Kambing, Masya Allah. Kambing sama gambar orang lagi peluk bumi. Ih, keren. Lagi peluk bumi. Kalau Kanaya, apa Kanaya? Mana? Ini, Bu. Siapa lagi tuh, Kanur? Siapa lagi? Masih pada fokus nih, Kak. Gambar apa? Waktunya 1 menit lagi ya, Kak Nisa ya? 1 menit lagi, nggak kerasa ya, Kanur ya? Cepet banget rasanya. Iya, nih untuk menggambarnya 1 menit lagi. Coba adik-adik. Semangat ya. Oke, Davin sudah. Davin itu apa gambarnya? Davin? Gambar kura-kura. Oke, Kura-kura. keren. Waktunya tinggal 30 detik lagi ya kayaknya, Kanur ya?
Yuk, betul banget. Oke adik-adik. Bentar lagi. Karena mudah-mudahan ini sampai jam 2.40 ya. Tempat Ya. kewarnain walaupun teman-teman nggak selesai juga nggak apa-apa. Tapi Kanisa mau ngasih tahu step-step cara mewarnai ya. Ya, nanti boleh hasilnya dikirim ya ke apa di grup Ada ya. grupnya nggak? Oke, ternyata teman-teman dan Kanur kita waktunya udah habis. Oke. Yuk kita ke step terakhir kok. Ini step terakhir, step Ya. keempat. Oke, step 4 kan Nisa. Step keempat itu di sebelah sini. Nih, kanan memanjang sampai bawah. Jadi teman-teman, gimana sih caranya melindungi bumi? Bagaimana? Ada tulisannya. Bagaimana cara melindungi bumi? Tadi sebenarnya udah dikasih tahu nih Kanur sama narasumber-narasumber yang keren. Bagaimana cara melindungi bumi sih? Ada yang bisa ngasih tahu? Contohnya apa ya? Ya, bagaimana ya cara melindungi bumi agar tidak banyak sampah. Mengurangi plastik, betul, boleh sok ditulis sama adik-adik semua ya. Mengurangi plastik. Nah, jadi teman-teman di situ ada cara-cara mencintai bumi atau melindungi bumi gimana? Selain mengurangi plastik, apa lagi sih? Apalagi ya? Nah, apalagi ya mengurangi plastik, terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Oh, membuang sampah pada tempatnya, boleh ditulis. Pada tempatnya yang terpilah atau tidak ya? Yang terpilah ya, membuang sampah pada tempat sampah yang terpilah. Jadi tempat sampah terpilah. Ya, membuang sampah di tempat sampah yang terpilah. Boleh. Adik-adik kalau punya apa cara yang lain ditulis lagi aja ya. Kanisa cuma ngasih tahu 2 aja. Kalau teman-teman masih banyak idenya boleh banget ditulis sampai bawah. Tapi kalau misalnya Kanisa di sini 2 aja karena nanti di sini fokus mewarnai bumi. Oke. Ini sebenarnya menggambarnya tutorialnya ngebut banget nih Kanur. Tadi aja Kanisa ngerjain ini sampai mewarnai sejam. Wah, jadi nanti adik-adik bisa diteruskan di rumah masing-masingnya Kanisa ya, di luar Zoom ini ya. Nanti teman-teman boleh lanjut. Kanisa cuma ngasih tahu habis ini step mewarnai gradasi. Oh, atau ke teman-teman udah pada tahu mewarnai gradasi? Ada yang udah pernah belajar sebelumnya? Aku udah pernah. Oh, udah ada yang udah pernah, keren. Makan bisa. Nanti boleh diaplikasikan ke gambarnya ya. Ini kan Kanisa juga pakai gradasi biar warnanya keren dan kelihatan. Dan biasanya Kanisa pakai outline. Bagus banget katanya Kanisa gambarnya. Masya Allah ya. Teman-teman bisa kok bisa kalau latihan terus pasti jadi keren juga gambarnya loh Kanur. Kanisa juga dulu waktu SD gambarnya nggak bagus-bagus amat. Iya, karena banyak berlatih ya Kanisa ya. Jadi banyak berlatih sampai Kanisa kuliah. Oh, Masya Allah. Jadi semangat juga ya. Karena bisa karena terbiasa ya. Sama kayak pilah sampah dan Kang Pisman itu Kanur. Iya. Kalau nggak biasa pasti susah. Sulit ya. Males ya. Jadi harus dipaksakan dan dibiasakan ya. Oh iya Kanur, sambil ini deh. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sambil nanya teman-teman ada yang udah selesai belum? Kanisa kepo banget nih siapa yang udah selesai. Pasti gambarnya pada. Coba dilihatin ke kamera. Nah itu siapa? Fatima. Tulisannya apa tuh Fatima slogannya? Aku sayang bumi, keren. Terus ada orang lagi apa itu?
Lagi peluk bumi ya kayaknya ya. Tuh Davin gambar apa aja tuh? Ada bumi, kura-kura sama apa tuh? Nah, punya Fatima udah selesai yuk, boleh diwarnai. Siapa lagi yang mau nunjukin ke kamera? Wah, ada yang lucu lagi nih, keren. Itu siapa? Oh, Mikael Pak. Katanya kurangi sampah untuk ini Mikael ya, keren. Mikael tinggal diwarnai tambah mantap. Terima kasih Mikael. Siapa lagi yang berani? Yang berani ngeliatin nih hasilnya mana? Coba diliatin ke kamera. Siapa lagi ya? Tanur, 1 menit lagi nih. Adik-adik semangat ya, 1 menit lagi. Jadi pada buru-buru, ayo. Tapi nggak apa-apa kalau nggak selesai bisa diselesaikan ya, dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti boleh dikirim. Kakak pengen lihat ya hasil gambar adik-adik yang luar biasa ya. Nah, Vanessa nanti kasih contoh gradasi ini aja ya, buminya aja. Yuk Vanessa, coba gimana nih Teman-teman caranya? biasanya kalau mau warnai pakai krayon apa pensil warna ya? Coba. Pensil warna. Pensil warna. Oh, pensil warna. Kadang-kadang krayon. Oh itu punya siapa sama? Ayo sayang, Mi keren udah diwarnai. Bu, aku slogannya saya sayang bumi. Boleh lihat sekalian gambarnya nggak? Ini Bu. Arti. Oh udah diwarnai. Keren. Wah, sudah diwarnai Arfi. Hebat. Anissa, Mm-mm. minta liatin itunya dong, apa gambarnya Kanisa. Yang mana? Hah, ini. Ya, Mau menggambar bagian apa? Kalau nggak pada Zoom, kayaknya enak ya kan udah kita ngadain lomba menggambar poster kan. Banget. Iya, anak-anaknya udah semangat. Ya kan, terus bagus-bagus lagi gambar. Udah kangen banget ya kita ngadain acara langsung ketemu sama teman-teman ya. Seru ya. Banget kakak. Nanti kalau Jarang udah banget ketemu kalau nggak lewat Zoom. aslinya betul banget. Nur dan yang hari ini datang ternyata dari berbagai kota di Indonesia loh. Wah, Masya Allah. Ada dari kota mana aja coba? Ada yang dari Sungai Penuh, ini Jambi kayaknya. Wah, Masya Allah. Dari Jambi. Ada dari Bogor, ada yang dari Jakarta, dan banyak juga yang dari Bandung. Ada dari kota mana lagi nih adik-adik sambil ngegambar? Boleh dong kan? Sambil cerita. Sampai cerita dari sekolah mana, dari kota mana, ini ketemu sahabat-sahabat baru dari Indonesia. Coba dari kota mana aja? Katanya ini dari seluruh Indonesia ada ya, adik-adik ya. Ada dari Jambi dan ada yang dari Wih, jauh ternyata. terus ada di Jambi. Masya Allah. Terus tadi Bandung juga banyak. Hebat. Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang ngegambar di sini bikin poster bagus-bagus, bisa juga menginspirasi seperti Shakira, dan juga Hansa ya nanti. Amin, amin. Amin. Nur, tapi sayang waktunya habis nih buat menggambar. Gak apa-apa ya, tapi jangan bersedih ya adik-adik. Adik-adik bisa meneruskan di rumah ya Kanisa ya, di rumah masing-masing. Diwarnain Kanisa. Apa?
Diwarnai. Oh iya, boleh diwarnain nanti kalau ini waktunya udah mau habis, teman-teman boleh lanjut di rumah ya sambil nunggu beduk maghrib. Ada yang mau nunjukin ke kamera dulu? Oke, yuk kita tunjukkan ke kamera seadanya dulu ya, adik-adik coba. Karena Vanessa dikasih waktunya sampai jam 2.40 nih. Sayang banget waktunya sebentar, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menginspirasi teman-teman lain ya lewat poster. Nah, Kak Nur udah ada yang nunjukin tuh siapa aja nih? Fatima, siapa lagi? Anissa lewat HP jadi harus scroll Ada dulu. Kevin, Arfi yang nunjukin, terus ada siapa ini? Kevin. Teman-teman yang lain ada Aurora, sudah Aurora. Ada Mikael, Kak Nur. Oke, ada Mikael. Iya, Mikael keren, udah diwarnai ya. Ada oke, thank you adik-adik semua. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Makasih adik-adik. Anissa, terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Anissa, seru banget menggambarnya, adik-adik bisa mengekspresikan imajinasinya lewat step-step yang dikasih arahan oleh Kanisa. Kanisa, terima kasih banyak ya. Kak Nur, ada Salwa juga nih. Oh iya, sama. Sayang Bumi. Iya, bagus banget ya semuanya. Keren-keren. Hebat. Ya adik-adik. Yang keren-keren ya, gambarnya betul. Katanya makasih Kanisa yang punya sudah berbagi. Nah, oke adik-adik semua, kita tahan dulu ya untuk menggambar dan mewarnainya. Sekarang adik-adik nih, Kak Nur ada kuisnya buat adik-adik yang nanti akan dapat hadiah. Wah, siapa yang pengen hadiah? Siapa yang pengen hadiah? Wah, adik-adik semuanya sih pengen hadiah, tapi Kak Nur di sini cuma ada 2 dulu nih yang akan mendapatkan hadiah. Oke, sebelum Kak Nur nanya, adik-adik di sini ada yang mau bertanya gak nih ke narasumber yang tadi sudah memberikan ilmunya kepada adik-adik? Adik-adik mau bertanya? Tidak, Bu. Wah, yang lain coba yang mau bertanya siapa? Nanti ada hadiah untuk adik-adik yang mau bertanya dan menjawab pertanyaan dari Kak Nur ya. Halo, Bu. Davin mau bertanya. Oke, Davin. Assalamualaikum, Davin. Davin dari mana? Dari kota mana? Dari sekolah mana? Davin. Ibu, aku mau nanya, Bu. Salwa. Oh, ada Davin. Oke, Davin dulu sayang ya. Davin, silakan sayang. Davin dari kota mana sayang? Dari Kota Bandung. Oke, dari sekolah mana? Sekolah Arafi. Oke, Masya Allah dari Arafi. Silakan. Davin mau bertanya ke siapa? Dan bertanya tentang apa? Bagaimana cara mengurangi sampah plastik dengan cara sederhana? Oke, katanya bagaimana cara mengurangi sampah plastik dengan sederhana di rumah ya. Nah, tadi mengenai sampah itu adalah Syakila atau Kansa berarti ya. Silakan ada yang mau jawab Syakila atau Kansa? Katanya bagaimana cara mengurangi plastik yang sederhana ketika di rumah? Kalau Kansa sih dimulai dari sampah dan menyetorkan sampah ke
Oke, gimana kan, Sa? Kalau Kansa sih dari memilahkan sampah dan menyetorkan sampah ke bank sampah. Oke, katanya memilah sampah dan menyetorkannya ke bank sampah nih, David. Dan David juga nanti bisa nih untuk memilah sampah untuk mengurangi sampah plastik itu dengan apa? Kalau misalkan berpergian, jajan itu membawa tempat makan sayang ya, membawa tempat makan dari rumah dan juga bawa botol air minum ada seperti gimana Syakira ya, seperti Syakira ketika jalan-jalan bawa tempat makan dan juga tempat minum. Oke, sudah ya, sudah terjawab ya. Oke, nanti nih ya. Nah sekarang Kak Nur mau mainnya nih kepada adik-adik semua ya. Yang bisa jawab tolong untuk raise hand. Ya, coba adik-adik. Kak Nur mau nanya. Raise hand-nya diturunkan dulu buat yang Oke. Siap. Raise hand-nya diturunkan dulu. Adik-adik raise hand-nya diturunkan dulu. Nanti jawab pertanyaan dari Kak Nur ya. Nah, pertanyaan dari Kak Nur. Ya, bagaimana cara memanfaatkan sampah ya? Boleh disebutkan dua cara ya, dua cara memanfaatkan sampah seperti apa? Untuk berkreasi. tadi yang Raise hand dulu sayang. awal Kak Nur, Kak istrinya sawah ya. Oke, Salwa. Terima kasih Kak Isti sudah membantu. Oke, Salwa. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Salwa, tadi pertanyaan dari Kak Nur, bagaimana cara memanfaatkan sampah? Ya, boleh sebutkan dua cara memanfaatkan sampah. Yang pertama, sayuran menjadi pupuk. Oke, sayuran menjadi pupuk. Terus? Plastik menjadi daur ulang. Oh, nah kalau plastik selain didaur ulangnya itu di mana kan didaur ulangnya? Tadi yang sudah diterima oleh Kak Rahma. Menjadi kreasi. Ya, kreasi apa? Kreasi membuat tas. Oke, membuat tas, betul banget. Kalau ini namanya apa? Apa ini namanya? Ekobrik. Oke, betul ya, ekobrik namanya ya. Terima kasih Salma. Nah, tadi yang sudah bertanya kepada Kak Nur, kepada narasumber David dan juga menjawab pertanyaan, Salwa akan mendapatkan hadiah ya. Nanti akan dapat salah satu komik dari superhero Cilik Bagang Pisman dan juga nanti dapat paket pada selamat tepuk salut jempol salut. Nah ya nanti ada yang dapat komik dan juga ada dapat paket pada nanti adik-adik dikirim ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sudah tidak terasa ya waktunya sudah mau habis nih adik-adik. Nah, sebelum Kak Nur tutup, kita foto bersama dulu yuk. Adik-adik boleh yang bersedia membuka videonya boleh dibuka, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kita foto bersama dulu adik-adik. Sambil menunjukkan posternya kalau ada. Oke, sambil menunjukkan posternya. Nggak boleh ditunjukkan posternya adik-adik ya, tapi tidak menutupi mukanya boleh. Yo, ditunjukkan posternya adik-adik.
Kalau yang belum juga nggak apa-apa. Ya, yang belum juga nggak apa-apa. Yuk, kita tunjukkan posternya adik-adik. Siap ya? Kanur hitung 1, 2, 3. Bilang cheese. 1, 2, 3. Cheese. Oke, satu lagi ya. Pakai gerakan pahlawan pelindung bumi semuanya seperti ini, adik-adikku. Yuk, pahlawan pelindung bumi. Lihat A. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah terfoto nih untuk admin? Sudah ya. Sudah difoto ya semuanya ya. Ada adik-adik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, alhamdulillah tidak terasa adik-adik. Kegiatan hari ini sudah di penghujung acara. Kak Nur, mohon maaf jika ada kesalahan ya adik-adik semua. Semoga adik-adik puasanya lancar dan mari kita selamatkan bumi menjadi pahlawan pelindung bumi. Coba yel-yelnya sekali lagi, pahlawan pelindung bumi. Tenteret. Siap. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih untuk kepala sekolah. Terima kasih untuk bunda-bunda, ayah bunda yang sudah mengizinkan anaknya untuk webinar kali ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mundur diri dan menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Terima kasih. Dadah. Aurora, Mikail, Fatima, Kevin, Elang, Davin, Salwa. Dan terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dengan semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah Kak Nur. Dadah, Salwa. Terima kasih. Dadah Ella. Dadah Zaki. Dadah Arfi. Fatima. Mikail. Dadah. Assalamualaikum. keluarga. Boleh sayang. Terima kasih ya. Terima kasih Aurora, Elang, Arfi. Boleh keluar sayang ya.